Jadi Anda kalau Jumat makan siang hari Jumat jam berapa? nggak tentu, kadang jam 11.30 sebelum berangkat atau sesudahnya ini. Cepat tapi jam 12 tadi soalnya kan makan kue, mau sholat Jumat ada kue dari masjid karena mamanya harus ikut harus taklim Di mana? asal ada. Waduh, banyak banget. Ya, Saya mau kasih setengah tapi pulang lagi porsian. jadi ya, yang uploadan yang sekarang udah lebihan, udah bergerak. Apa itu? Dalam beberapa jam subscribernya naik. Kamu berapa? Udahan uploadan si Edi yang terakhir tuh baru kan. Artinya ada perkembangan gitu. Ya. Jadi nyambung Nggak stuck. ngomong kita kemarin. Kita ini kan generasi Apa? jauh di bawah milenial. Nah sekarang kita mencoba ikut-ikutan dengan cara pikir, sikap, perilaku anak-anak milenial. Jadi di zaman milenial ini banyak kejutan-kejutan yang bagi kita bisa di luar dugaan. Tidak terpikirkan sebelumnya Tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya. bahwa zaman kita masih ngalamin ada WhatsApp. Ya. Dan itu kalau saya melihatnya secara positif, tidak melihatnya dari sisi negatif, karena selalu saja ada kekurangan di setiap zaman itu. Atau paling tidak bukan melihat positif negatifnya, tapi malas untuk mengikuti. Ya, mereka terhambat, stuck, karena merasa bukan zaman dia. Jadi buat apa repot-repot? Kita sudah dilahirkan oleh Tuhan pada zamannya, pada waktunya sendiri. Tapi kan persoalannya kan kita tidak tahu Masih diberi umur. usia kita sampai kapan. Jadi itu yang kemarin yang Faktanya masih diberi umur pada saat perubahan-perubahan zaman terjadi. iya, yang kata pasal sebelumnya disebutkan ya badan boleh kolonial, tapi Semangat. sikap, pikiran, semangat kita harus juga milenial. Ya. Kalau saya, setidaknya kita tidak terbengang-bengong kalau anak kita bicara tentang itu. Syukur-syukur kita bisa ikutan, ikut main. Agar tidak terlalu ketinggalan. Nggak perlu ketinggalan. Ya mungkin kalau Ketinggalan pasti. enggak. Karena kemampuan kita berjalan, kemampuan kita berlari udah tidak sesuai. Sudah melemah. Istilahnya kita kan masih manual. Kita berjalan secara manual. Anak sekarang berjalannya tidak manual. Meetingnya mereka tidak manual. Ke kantor mereka tidak manual. Enggak. Dulu kita kantornya ada dinding, pakai batas-batas apa. Sekarang kantornya di rumah. Iya.
Jadi mereka menembus ruang dan waktu bahkan. Ngomong-ngomong, Anda makan begini ini biasa? Enggak. Anda nggak ada perubahan makan umpamanya karena sudah usia, karena sudah pensiun? Ukurannya ada kan? Ukurannya berubah. Cuma sekarang lebih disiplin. Ukuran itu porsinya. Sekarang disiplin makan. Pagi harus makan tak? Karena mau minum obat. Makan apa Anda kalau pagi? Nasi. 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 Karena harus minum obat. Kalau Anda nggak minum obat, memang nggak makan nasi. Malas kan makannya. Oh malas. Dulu ya, dulu. Sekarang udah disiplin dong. Makannya pagi makan. Gitu. Bahkan kan harus 1 jam sebelum minum obat Iya. supaya bagus. Kalau makan siang? Nggak ada kalau bisa minum obat. Nggak ada ketentuan-ketentuan khusus. Cuma lambung saya nggak kuat kalau nggak makan. Nah, harus makan karena lambung Nggak kuat, bisa bermasalah. kecuali berpuasa. Anda makan tidak bermasalah dengan selera. Umpamanya kan kita kan kalau kayak di restoran Padang itu disajikan banyak pilihan. Lalu Pilih, bisa milih. misalnya nggak ada santan, Kalau sekarang Anda di rumah gimana? sama. Untuk saya, mamanya pisahkan, misalnya sayur yang bersantan, dia akan bikin yang nggak bersantan tuh. Sama-sama sayur labu, yang satu pakai santan, satu enggak. Sekaligus berbarengan bikinnya. Lah kaitannya begini maksud saya. Anda dulu waktu masih susah makan gimana? Ya nggak ada aturan, apa aja dimakan, semuanya enak. Setelah pasang ring, ada yang harus dihindari kan? Sebelum pasang ring lah. Nggak ada aturan. Katakanlah periode Anda makan itu tiga kali. Nggak ada. Oh itu enggak, dulu justru bahkan makan nggak 3 kali. Bukan. Ada 3 periode Anda makan. Dulu waktu Anda masih susah makan, Ya, kemudian waktu Anda sudah enak kan? sudah enak, sudah sukses makan, dan sekarang Anda sudah pensiun, plus ditambah kesehatan, menurut makan. Ada perbedaan nggak? Ada. Waktu susah makan apa aja enak. Dan nggak ada anu kan? Belum ada hambatan kesehatan. Makan apa aja bebas. Nah, waktu senang, sama juga. Tapi saya bukan tergolong orang yang senang makan. Oh, Dari dulu. oh, Jadi misalnya kita itu selama 30 tahun kerja, jarang saya makan sarapan pagi mau berangkat kerja itu. Saya makannya nanti jam 10, jam 11. bukan sarapan pagi tadi. Bukan, makan. Nah, tapi paginya itu kan kopi, merokok. Kalau makan jam 10, makan siangnya gimana? Enggak ada. Nggak makan siang. Enggak ada. Jadi hidup Anda itu sebetulnya dari segi jadwal makan itu bebas sebetulnya ya. Nggak ada aturannya sebetulnya gitu saja. Aturan muncul karena kondisi, Persyaratan aja. karena keadaan. Persyaratan aja. Jadi saya baru ngalamin sarapan pagi yang disiplin itu 2017 ke sini. Kenapa? Mau minum obat. Karena minum obat itu. Nggak berani minum obat nggak makan. Minum obatnya harus sudah makan. Waktu Anda masih aktif di kantor sebagai kepala biro, kalau Anda ingat
Saya termasuk yang usil dengan kawan-kawan yang duduk di asrama 2. Dia pagi-pagi ngapain? Gitu kan ya. Satu. Lalu siang-siangnya ngapain? Maksud saya adalah makannya. Sarapannya gimana sih pagi-pagi kok jam sekian udah ada di kantor? Ketahuan oleh saya memang pejabat eselon 2 itu banyak juga yang jam seharusnya dia sudah berada di kantor, dia belum ada di kantor. Orang seperti Anda sudah ada di kantor, tapi Anda tidak sarapan keluar. Enggak. Karena bisa jadi Anda tidak sarapan. Enggak. Kalau udah minum kopi atau kopi susu, udah kenyang. Rokok. Iya. Masalahnya itu di situ. Jadi seperti kenyang gitu, padahal dia nggak makan. Penyakit Anda itu sebetulnya di sana, berrokok. Psikologis mengantarkan Anda untuk sarapan rokok. Beda sama Anda. Saya lihat Anda disiplin, pagi-pagi sarapan Anda. Saya selalu waktu di kantor dulu masih aktif, sampai di kantor tuh saya langsung manggil orang. Panggil, saya suruh beli ketupat sayur, ketupat padang umpamanya. Selalu, karena saya harus arahkan. Kalau atau tidak, saya pernah dulu mau lomba siapa duluan dengan dirjen gitu, duluan dirjen atau duluan saya gitu kan ya, makanya datang ke kantornya. Lalu saya nggak sempat sarapan dulu, membawa energen atau berbagai makanan apa ringan itu. Cemilan. Bukan sarapan yang orang modern itu kayak sereal. Oh, yang gitu malah nggak bisa. Malah yang begitu nggak bisa. Yang bisa tuh kan paling nasi uduk sekali-kali itu, Bu. Sekali-kali yang ada itu nasi uduk, Pak. Belum tentu sebulan sekali, tapi enak. Kalau Anda kan termasuk yang makannya bagus. Nah, lihat. Porsinya juga bagus. Terus makan pagi itu ada. Kalau saya jarang ikutan, walaupun mamanya itu nyiapin sarapan anak-anak itu kan pagi-pagi mau sekolah gitu. Saya jarang ikut. Rusaknya itu makan itu di kopi sama rokok. Kalau saya rusaknya makan itu cuma di ketika lupa diri ada pekerjaan, itu aja. Kalau itu sama kan, kita kan rata-rata kan nggak disiplin makan karena larut, keenakan gitu kerja gitu kan, akhirnya lupa. Tapi dilalah gitu, kan sehat, nggak kena serangan apa gitu. Waktu kerja begitu tuh, nggak ada tuh misalnya kena lambung, kena jantung, kena apa, nggak ada. Biasa aja, alhamdulillah. Jadi askes tuh nggak kita pakai. Askes tuh kalau sekarang BPJS, itu kita namanya askes. Saya ingat Pak Narno, senior kita di bank dulu, ngasih tahu saya, Pak Kar, alhamdulillah salaman. Kenapa? Itu di UIN rumah sakitnya sudah bagus. Saya ketawa, ngapain rumah sakit bagus? Nggak ada urusan sama saya. Emangnya saya mau ke rumah sakit? Alhamdulillah Sam,
ketika masih aktif sekali kerja, termasuk pada awal periode awal kita aktif itu, terhitung sehat. Dan Anda bilang tuh, askes tuh nggak dipakai, baru dipakai setelah pensiun. Saya pernah suatu saat di rumah sakit Fatmawati melihat Pak Sukama almarhum pensiunan, gitu kan ya, Sukama Karya. Karya. Dan saya perhatikan banyak orang-orang tua, saya kira itu pensiunan, karena dia menggunakan fasilitas askes, sering di Fatmawati di rumah sakit. Oh, rupanya kalau sudah pensiun, askes baru dipakai. Maka kemarin saya pensiun lalu coba. Jadi itu askes dipakai itu bukan karena mau pakai askes, datang sakitnya setelah pensiun. Nah, jadi waktu sehat, waktu aktif nggak sakit-sakit gitu kan. Sakitnya karena sudah gerak tubuh dan gerak pikir barangkali sudah relatif slow down. Alami kan tentunya. Nah, orang sudah tua ya. Pak Sam, saya merasa dengan kesibukan kita di dalam buku sekarang ini, kok kayaknya saya menjadi lebih sehat. Ayo betul Mahathir dong kalau gitu. Iya. Apa kata Mahathir? Ya jangan berhenti untuk bekerja, baik itu kerja pikir maupun kerja otot. Otot harus terus bergerak, dilatih gitu supaya tubuh tidak terus merasa supaya tidak ada percepatan penuaan. Jadi penuaan itu harus dihindari gitu dengan cara gerak otot dan gerak otak. Gitu. Gerak otak itu ya baca, belajar memecahkan persoalan, bikin program dan lain sebagainya. Ya.